Bu Astuti, gimana kabarnya hari ini? Iya, Bu Putu. Kabarnya sehat Ibu, puji Tuhan. Nah, sekarang ya hari ini sepertinya lihat bahagia banget ya. Nah, Ibu, tujuan hari ini saya menemui Ibu, yang ngobrol dengan Ibu, yaitu saya sebagai pengamat ingin mengamati coaching Ibu pada hari ini. Nah, Ibu sudah siap akan melakukan coaching? Sudah sangat siap Bu. Di sini Ibu, saya ingin bertanya sebelumnya kepada Ibu ya, terkait dengan coaching Ibu hari ini. Kira-kira kompetensi coaching yang bagian mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti yaitu mendengarkan secara aktif dan juga tentunya kehadiran penuh Bu, dengan menggali potensi si coach yang akan saya libatkan dalam kegiatan coaching nanti. Jadi ada dua ya Bu ya, yang ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh dengan menggali pertanyaan-pertanyaan Bu ya. Dari dua kompetensi ini Ibu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Mendengarkan dengan aktif Ibu, itu yang ingin saya garis bawahi untuk dapat diamati oleh Ibu. Nah, dari coaching hari ini Bu, harapan Ibu apa? Harapan Ibu setelah coaching nanti Ibu? Harapan saya tentunya ya coachingnya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ada kenyamanan dari baik saya sebagai coach dan juga coachee, sehingga memang percakapan kami terbuka satu dengan yang lain. Kemudian saya dapat menggali potensi dari si coachee terkait hal-hal apa yang memang perlu untuk menjadi topik obrolan kita dalam coaching nanti Ibu. Jadi harapannya semoga hasil dari coaching hari ini berjalan dengan maksimal begitu. Mudah-mudahan Ibu ya. Nah, Ibu sebelum coaching, apakah Ibu sudah membuat janji dengan coaching Ibu? Sudah Bu, saya tadi sudah menghubungi Ibu Tri Suci. Nanti siang ini setelah saya bertemu dengan Ibu, saya langsung melanjutkan dengan kegiatan coaching. Sudah siapkah Ibu hari ini akan melakukan coaching? Sudah Bu, sudah sangat siap. Semoga berjalan lancar Bu ya. Jadi saya sebagai pengamat nanti saya akan mengamati Ibu dalam coaching Ibu ya. Selamat Ibu menjalankan coaching, semoga berjalan lancar. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Ibu Astuti. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Tri. Selamat siang Bu Astuti. Iya, gimana Bu Tri kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Sehat ya Bu Tri ya? Ya. Iya. Ibu sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan Ibu, saya juga sehat hari ini ya, meskipun padat ya Bu kegiatannya, tapi memang kondisi badan itu tetap sehat ya Bu ya? Iya Bu. Iya Bu Tri. Jadi Bu Tri begini, tujuan kita hari ini Bu Tri, saya ada waktu 10-15 menit. Kita akan melakukan coaching ya Bu Tri ya. Jadi supaya nanti memang dalam kegiatan kita Bu Tri dapat menyampaikan apa yang menjadi tujuan Ibu hari ini, coaching hari ini. Kira-kira gimana Bu Tri? Ada hal apa yang mau Ibu bicarakan dengan saya? Hari ini saya punya beberapa pemikiran sebenarnya, punya beberapa problem, tetapi ada satu hal yang paling dominan dan mengganggu pikiran saya. Itu terkait dengan kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah. Itu kegiatan sekolah itu apa Bu yang mengganggu? Secara spesifik tentang apa Bu? Kegiatan di sekolah itu terkait dengan kombel, Bu. Kelompok belajar. Tentang kombel. Kira-kira permasalahannya apa Bu? Ada apa dengan kombel itu? Gini ya Bu ya. Sekolah saya itu kan, saya tuh baru di sana, baru sekitar jalan 2 tahun. Nah, kebetulan sebelum saya ke sana, kombel di sekolah saya itu tidak ada, bisa dibilang belum ada. Nah, ketika saya 2 tahun di sana, 2 tahun yang lalu itu saya ingin mengadakan, karena sekarang zamannya online ya Bu ya.
Jadi kombel itu sebenarnya diwajibkan ada di setiap instansi pendidikan, di setiap sekolah, baik itu TK, SD, SMP maupun SMA sederajat. Saya ingin mengaktifkan kombel di sekolah saya, tetapi karena ada beberapa hal yang kurang mendukung, sehingga saya merasa kesulitan untuk mengaktifkan kombel di sekolah saya. Oh begitu, jadi ibu terkendala sebenarnya untuk mengaktifkan kombel tersebut ya Bu ya. Jadi kalau boleh tahu Bu Tri, penyebabnya apa sih Bu Tri? Kendalanya itu apa yang dijumpai tentang permasalahan kombel tersebut? Iya Bu, bisa dibilang saya itu terkendala. Terkendalanya sebenarnya banyak macam yang menjadi kendala dan hambatan buat saya untuk mengaktifkan kombel di sekolah. Yang pertama terkait dengan SDM-nya. Kebetulan di tempat saya itu banyak yang senior, artinya ada yang 1 tahun, 2 tahun ke depan sudah pensiun. Nah itu ada sekitar 4 orang Bu. Nah, sedangkan di tempat kami itu, di SD saya itu ada 11 orang termasuk kepala sekolah. Artinya kan kurang hampir 50% ya Bu ya, itu sudah berusia di atas 50 tahun. Nah itu menjadi kendala yang pertama. Kemudian yang menjadi kendala kedua adalah gimana ya Bu ya, kalau bisa dibilang itu kurang adanya yang dari dalam dirinya sendiri gitu loh Bu, untuk menjadi ingin maju, ingin belajar, itu kurang manajemen dirinya seperti itu. Jadi kendala-kendala tadi sudah Ibu sampaikan ya, terkait SDM-nya ya Bu ya, sudah banyak guru-guru, hampir 50% ya Bu ya, yang sudah senior gitu ya Bu ya. Terus ada nggak Bu kendala lain tapi yang itu berasal dari Ibu sendiri, intern dari Ibu sendiri, ada nggak? Kalau itu kan tadi dari orang lain ya Bu ya, kalau dari Ibu sendiri ada nggak sih sebenarnya? Kalau dari saya pribadi itu pastinya saya menyadari Bu, saya pasti kurang banyak hal di dalam banyak hal ya Bu ya. Apalagi kombel juga ini kan baru ada itu sekitar 3 tahunan kalau saya nggak salah ya, baru marak-maraknya lah. Nah, jadi mungkin ya bisa dibilang saya kurang apa ya Bu ya, kurang ilmu. Nah kalau bisa dibilang saya ini kurang ilmu mungkin ya karena keterbatasan waktu. Jadi saya itu mungkin kurang ikut webinar tentang kombel, ataupun ya saya menyadari kurangnya potensi dalam diri saya juga gitu. Jadi ketika saya menginginkan itu aktif di dalam sekolah, ya saya agak insecure lah Bu, karena saya kurang ilmunya seperti itu. Iya Putri. Terus nih Bu Tri, tadi Bu Tri kan sudah menyampaikan ya bahwa selain eksternal itu berarti ada internal dari dalam diri Ibu juga. Kalau saya boleh tahu Bu, untuk mengukur kalau dengan skala 10 sampai 100, Ibu ada di skala berapa? Skala 4. Dari 10 sampai 100 Bu? 40? 40. Baik, 40. Nah tentunya Bu, tadi Ibu sudah menjumpai beberapa faktor ya Bu ya, penyebab permasalahan yang Ibu hadapi. Dengan ukuran skala Ibu tadi 40, kira-kira tuh ada rencana apa? Apa rencana sederhana Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Saya itu punya rencana Bu. Rencana pertama yang ingin segera saya tidak lanjuti adalah mendatangkan narasumber. Narasumber itu bisa dari pengawas sekolah ataupun sekolah-sekolah penggerak di mana kombel di sekolah itu sudah aktif dan berjalan di PNN seperti itu. Jadi lebih tepatnya menghadirkan narasumber untuk bisa berbagi praktik baik begitu ya Bu ya, supaya nanti
bisa diimplementasikan di sekolah ibu begitu ya Bu ya. Dan menambah motivasi bagi rekan-rekan sejawat Bu. Iya betul. Jadi biasanya kan gini toh Bu, kalau yang nuturi atau yang memberikan inspirasi orang dalam itu kurang menyentuh. Tapi kalau kita mendatangkan orang luar, itu biasanya dampaknya luar biasa. Powernya lebih dapat ya Bu Iya, ya. begitu. Iya Putri. Rencananya sudah, kemudian ini kan Ibu nggak mungkin ya Bu ya. Kalau mau mengeksekusi ini rencana Ibu ini sendirian, Ibu kira-kira butuh pihak lain kah? Tentu sangat butuh. Kalau butuh kira-kira siapa Bu yang ada dalam pandangan Ibu saat ini? Kalau sesuai dengan rencana tindakan saya yang tadi saya kemukakan sama Ibu ya, tentunya saya pasti membutuhkan pengawas. Kemudian leader-leader seperti korwil dari kecamatan, kemudian narasumber tersebut ya Bu ya, bisa dari sekolah penggerak atau mungkin dari guru-guru penggerak di sekitar Pasir Sakti. Kemudian pastinya dan yang paling utama adalah rekan sejawat, karena ada narasumber tapi kalau tidak ada rekan-rekan yang mendengarkan sama juga bohong gitu ya Bu ya. Jadi ini ya Bu, lebih tepatnya target pengimbasannya ya Bu Tri ya. Betul. Iya, ini rencana Ibu matang, kemudian jadi catatan saya juga Ibu sudah ada lah ya Bu pandangan yang nantinya akan Ibu ajak untuk berkolaborasi mensukseskan rencana Ibu tentang pengadaan kombel ya Bu ya. Kira-kira Bu, rencana sudah ada, pihak yang diajak untuk berkolaborasi sudah ada. Kira-kira kapan mau dieksekusi Bu? Rencananya setelah PTS Bu, karena kebetulan SD ini dalam minggu depan ini dari hari Senin sampai hari Sabtu tuh sedang mengadakan PTS. Jadi menurut saya waktu yang paling tepat adalah setelah PTS, saat anak-anak selesai ulangan, baru saya akan mengadakan gerakan pengaktifan kombel tersebut. Oke, wah ini sudah banyak sekali nih yang diceritakan oleh Putri ya Bu ya. Gimana Bu? Kita sudah ngobrol ya kurang lebih hampir 10 menit Bu. Kira-kira perasaan Putri setelah mencurahkan nih ngobrol dengan saya nih di agenda coaching kita nih, perasaan Ibu gimana sekarang? Perasaan saya agak lega. Kalau dibilang lega belum, karena belum terrealisasi. Jadi agak lega. Agak leganya itu saya ada teman untuk bercerita rencana-rencana saya ke depan. Jadi kan saya nggak jadi unek-unek di dalam pikiran saya saja. Jadi saya bisa mengkomunikasikan dengan Ibu hari ini. Alhamdulillah agak lega. Sudah tidak jadi beban yang terlalu berat di pundak ya Bu ya. Karena memang kalau beban berat itu memang sangat berdampak Bu, jadi aura kita itu juga ikutan kayak ya lesu gitu ya Bu, gelisah begitu ya. Jadi ini masih ada enggak Bu Tri yang mau Ibu Tri sampaikan nih, terlepas dari semua yang sudah diceritakan tadi, kira-kira masih ada lagi enggak yang mau disampaikan? Untuk sementara ini Cukup ya. Jadi coaching kita kesimpulannya Bu Tri ini menghadapi suatu polemik ya Bu ya di sekolah Ibu tentang kombel yang tidak aktif ya Bu ya. Kemudian Ibu juga berkeinginan untuk mengaktifkan kembali kombel dengan berkolaborasi dengan pengawas ya Bu ya, yang rencananya nanti Ibu akan laksanakan setelah PTS begitu ya Bu ya. Baik, mungkin itu saja Bu untuk kegiatan coaching hari ini. Semua sudah disampaikan. Nanti kira-kira Putri, saya juga pengen kita bisa ngobrol lagi. Kira-kira Putri ada waktu untuk kita ngobrol hari apa Bu? Karena pelaksanaannya ini habis PTS ya Bu ya. Bolehlah Bu nanti kita ngobrol 2 minggu ke depan dari hari ini. 2 minggu ke depan dari hari ini. Ya. Iya. Saya pengen soalnya dengar Putri ini dengan cerita baru gitu ya, tentang kombel pastinya ya Bu ya. Oke, baiklah, ini coaching kita sudah selesai Bu Tri. Ya harapannya ya nanti memang hasil dari coaching kita setelah Ibu terapkan, nanti Ibu bisa berbagi praktik baiknya dengan saya.
sehingga nanti Ibu ketika di sekolah Ibu pun ombel yang sudah direncanakan juga bisa berjalan memang sesuai dengan keinginan Putri. Gitu saja ya Putri ya. Iya Bu. Saya mengucapkan terima kasih Putri sudah mau hadir siang hari ini. Saya cukupkan, kalau Ibu mau melanjutkan untuk berkegiatan, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Tri. Terima kasih Bu Astuti. Wah, Bu Astuti, gimana hari ini tadi coachingnya Bu Astuti? Berjalan baik Bu, lega. Wah, luar biasa ya Bu ya. Dari coaching tadi Ibu, perasaannya yang Ibu coaching tadi bagaimana Ibu? Saya melihat coaching saya dalam kegiatan coaching saya tadi tergali Bu semuanya, bahkan bisa bercerita dengan leluasa ya Bu ya, semuanya dengan saya mengidentifikasi masalah-masalah penyebab-penyebab problem yang dihadapi si coach saya tadi. Saya melihat semuanya sudah tercurahkan dengan baik sih Bu, ada keterbukaan, jadi memang sudah semuanya sepertinya sudah terungkapkan begitu. Bagaimana Ibu menilai mengapa itu sudah terungkapkan seperti Ibu, kompetensi yang Ibu lakukan tadi? Ya, saya menilai itu sudah berjalan dengan baik itu karena memang dalam percakapan tadi ketika saya memberikan pertanyaan berbobot begitu ya, si coach kemudian berpikir sehingga terkuaklah ide-ide. Jadi sebenarnya memang ada potensi yang tergali dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi Bu. Begitu. Saya juga mendengarkan aktif apa yang memang diungkapkan oleh si coach tadi, sehingga saya lebih fokus dan saya memang menangkap satu topik yang menjadi permasalahan si coach tersebut begitu. Iya Bu, tadi setelah saya melihat mengamati coaching Ibu tadi Ibu ya, memang sudah berjalan lancar. Kemudian dengan Ibu menggali tadi sudah sedikit membuat coach itu mengungkapkan semua permasalahannya. Kalau boleh saya menyampaikan Bu ya, dari hasil pengamatan saya hari ini, saya akan menyampaikan bahwa kegiatan coaching Ibu tadi ada sedikit sih yang saya amati, ada yang sedikit kurang Ibu ya, yaitu Ibu kurang menanyakan dari pertanyaan yang berbobot itu tentang komitmen. Tadi Ibu belum menanyakan komitmennya ya kepada Putri Suci, jadi kurangannya hanya itu. Nah, untuk kedepannya ini Bu, setelah Ibu melakukan coaching hari ini, menurut Ibu tadi sudah lancar ya, menurut saya juga sudah lancar, namun ada kekurangan tentang menanyakan komitmennya ya. Nah, untuk kedepannya itu harapan Ibu yang coaching yang akan datang ini seperti apa Bu? Ya tentunya karena saya sudah mendapatkan input masukan dari Bu Putu ya selaku pengamat. Nanti masukan ini akan saya pergunakan di coaching berikutnya Bu. Nanti terkait menanyakan komitmen, nanti saya bisa sampaikan di kegiatan coaching yang akan datang, yang rencananya 2 minggu yang akan datang saya akan lakukan kembali begitu. Ya, tadi saya sudah mengerti dan semua yang saya amati sudah saya sampaikan, kekurangannya sudah saya sampaikan, dan luar biasa, mudah-mudahan nanti kedepannya coaching yang akan berjalan juga akan lebih baik gitu. Mungkin cukup dulu pengamatan dari saya hari ini, dan ini kami akhiri ya Bu ya. Selamat siang Bu Astuti. Terima kasih Bu Putu, selamat siang.